Ini cerita asli saya, di saat saya mengikuti tes pekerjaan gak tahu, apakah kebetulan atau emang keberuntungan. Nama saya Reyhan. Saya tinggal di Sumedang. 3 bulan kemarin saya tidak bekerja dan penghasilan saya hanya dari aplikasi neobank undang orang lain. Dari aplikasi tersebut, saya menghasilkan uang rupiah 67.000 dan uang tersebut saya bagi ke orang yang saya undang senilai rupiah 40.000. Penghasilan bersih saya dari aplikasi tersebut hanya rupiah 27.000 dan itu pun dibilang kotor karena saya yang datang ke rumah orang yang ingin daftar aplikasi neobank tersebut. Dan gak cuma daftar di situ pula, saya selalu mengajarkan kepada orang yang sudah daftar bagaimana cara agar menghasilkan uang di aplikasi tersebut. Ya, emang sih tidak ada untungnya bagi saya. Karena di aplikasi tersebut, sistemnya bukan piramida. Akan tetapi, saya selalu berpikir, jika saya berbuat baik ke orang lain, dengan cara memberikan ilmu saya cara menghasilkan uang di aplikasi tersebut, semoga aja rezeki saya dilancarkan, dan saya cepat-cepat dapat pekerjaan yang layak. Dan untuk orang yang saya ajarkan pun bisa memperbaiki ekonominya, menambah penghasilan sampingan. Karena saya tahu cari uang itu susah, walaupun tidak ada keuntungan bagi saya mengajari mereka. Akan tetapi saya selalu mendapatkan doa dari mereka yang telah saya kasih tahu cara menghasilkan uang. Selang beberapa minggu, alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan panggilan pekerjaan ke Bogor, dan itu pun pabrik besar. Doa dari orang tua dan doa dari orang yang telah saya ajarkan terkabul. Dan sikap jujur saya. Doa yang selalu saya ucapkan, dan niat baik saya pun akhirnya membuahkan hasil. Saya selalu berkata ke orang-orang, kalau kita berniat baik, pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Dan dengan sikap jujur, saya orang yang asalnya tidak kenal menjadi kenal. Bisa dikatakan memperpanjang silaturahmi sama dengan memperpanjang rezeki. Nah, setelah itu sebelum hari tesnya dimulai ada kejadian mistis. Di sana saya bermimpi ketemu sama sosok kekek dengan menggunakan kain atau sorban gitu. Di sana dia bilang kepada saya, "Raden, kada umat nitip iuti abah. Pamianen bada angkat sapanjang jalan anu Eden dilengkah pasihan hadiah kak sadayana makhluk bacaan Al-Fatihah ke insya Allah bakalan ayah jalan anu bisa ngabantuan Eden dina tes. Kalau diindokan, Raden, ingat ini pesan dari abah. Kalau Eden mau berangkat nanti di sepanjang jalan yang Eden tuju kasihlah hadiah ke semua makhluk dengan bacaan Al-Fatihah. Insya Allah nanti akan ada jalan yang akan membantu Eden mengikuti tes." Ya, saya percaya nggak percaya sih dengan mimpi itu. Akan tetapi dari psikotes sampai saya keterima kerja, saya ikutin apa yang dikatakan kekek itu. Setelah itu saya berangkat untuk menjalani tes bekerja ke Bogor. Tak lupa, saya pun minta doa ke orang tua. Dari Sumedang saya berangkat jam 2 dini hari. Pada awalnya saya berangkat itu lewat Jalan Subang. Dan tak lupa juga ikutin pesan dari mimpi itu. Dan saya pun sampai di Bogor pada pukul ke-9. Di sana saya menjalani tes psikotes, mulainya itu jam 11 sampai jam 6 sore. Ketika udah menjalani tes pihak HR dibilang, kalau lolos nanti akan mendapatkan info tepatnya minggu depan. Setelah itu saya pun pulang dan sampai di Sumedang jam 2 dini hari. Benar-benar penuh perjuangan. Seminggu kemudian, saya pun mendapat info bahwa saya lolos tes psikotes dan disuruh berangkat lagi ke Bogor besoknya. Di sana hati saya merasa bahagia perjuangan dan pengorbanan akhirnya membuahkan hasil. Oh iya, pasti ada yang tanya, kok bisa-bisanya perjalanan lama bener? Sebetulnya perjalanan bisa lama itu karena saya ikutin Google Maps dan 3 kali berhenti karena saya mengendarai motor. Nah, lanjut lagi. Esoknya saya pun berangkat ke Bogor. Dari Sumedang saya berangkat jam 3 dini hari, tak lupa minta doa dari orang tua. Di sana saya coba ambil jalan Bandung, karena katanya lebih cepat. Di sepanjang jalan, saya terus-terusan membaca Al-Fatihah ikutin apa yang dikatakan di mimpi. Saya sampai di Bogor itu jam ke-9. Lalu saya pun langsung mengikuti tes interview. Pada saat tes interview saya melakukan kesalahan fatal, di mana pada saat perkenalan diri saya malah menyebutkan nama. Alhasil di benak saya, pasti bakalan gak lolos. Selesai tes interviewnya itu jam 6 sore. Dan kata HRD-nya, kalau lolos akan dikasih tahu minggu depan.
Setelah itu, saya pun pulang dengan hati sedih. Terus saya telepon ibu saya soal kejadian di saat interview. Kata ibu saya, kata orang pasti nggak lolos, tapi kata Allah pasti beda lagi, teruslah berdoa dan ingat sholat. Dari nasihat ibu saya pun nggak putus asa lagi dan melanjutkan perjalanan pulang menuju Sumedang dengan berdoa terus-menerus di sepanjang jalan. Dan akhirnya saya sampai di Sumedang jam 12 malam. Seminggu kemudian, saya mendapatkan kabar lagi bahwa saya lolos dan harus berangkat lagi ke Bogor esoknya untuk menjalani tes MCU. Alhamdulillah di sana saya sangat senang. Esoknya, saya berangkat lagi menuju Bogor. Dari Sumedang saya berangkat jam 12 malam. Tak lupa minta doa ke orang tua saya, dan saya pun berangkat lewat jalan Bandung. Di sepanjang jalan, saya terus panjatkan doa Al-Fatihah. Ketika sampai di tempat MCU tepatnya jam 7 pagi, saya pun langsung melakukan tes, dan di saat tes dilakukan mata saya, ternyata rabun nggak bisa lihat tulisan kecil. Pas cek tekanan darah ternyata sangat rendah. Di situ pun saya berpikir ini mah nggak bakalan lolos. Setelah selesai tes MCU, saya dikasih tahu lagi kalau lolos akan mendapatkan kabarnya minggu depan. Dan akhirnya pun saya pulang dengan sedih dan pikiran nggak bakalan lolos. Di jalan saya berhenti di Indomart karena merasa kepala pusing. Di sana saya menelpon ibu dan dikasih nasihat lagi. Pengumuman lolosnya kan minggu depan, jangan pesimis, harus optimis, jangan telat sholat dan berdoa terus-menerus. Seketika di situ, saya mempunyai semangat lagi dan berpikir jika saya tidak lolos mumpung masih di Bogor sekalian aja, saya cari info soal lowongan kerja. Di sini, saya pun memberanikan diri bertanya ke pihak Indomart, siapa tahu ada lowongan kerja. Pada saat saya bertanya responnya sangat ramah. Malah dia mengajak saya untuk duduk dan berbincang, lalu mentraktir saya minuman. Di situ, saya menceritakan bahwa saya telah menjalani tes MCU dan kejadian pada saat proses MCU. Setelah itu dia bilang, jika memang kamu nggak lolos, ini ada lowongan kerja di sini, siapa tahu rezeki nih kamu. Akhirnya saya pun mendapatkan lowongan kerja lagi. Setelah itu saya berterima kasih dan melanjutkan perjalanan saya pulang ke Sumedang. Dan saya pun sampai di Sumedang jam 6 sore. Oh iya, orang yang saya tanya soal lowongan kerja ke Indomart itu ternyata kepala toko. Seminggu kemudian, saya mendapatkan info lagi bahwa saya lolos tes MCU dan harus mempersiapkan diri untuk bekerja. Alhamdulillah di situ saya sangat senang. Akhirnya saya bisa bekerja. Akhirnya saya bisa benar-benar membahagiakan orang tua saya. Akhirnya perjuangan, pengorbanan, doa dari orang tua dan juga doa yang selalu saya panjatkan di sepanjang perjalanan saya terkabul. Oh iya, kenapa saya dari awal sampai akhir cuma nelpon ibu saya? Kemana ayah saya? Ya sebetulnya keluarga saya udah bercerai dan ada sedikit masalah dengan ayah waktu itu. Akan tetapi, alhamdulillah sekarang hubungan saya dengan ayah saya udah kembali membaik. Akhirnya saya pun bekerja di perusahaan yang lokasinya di Bogor hingga saat ini. Perjuangan saya masih panjang, dan saya pun tidak lupa selalu berdoa terus-menerus agar dipermudah rezeki saya. Sekian videonya, terima kasih telah menonton kisah hidup Raihan.